Selamat datang di seri The Rising Sun. Di sini kita akan bahas secara detail tentang peran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Mulai dari kenapa mereka memutuskan untuk menabuh genderang perang, hingga ke detail saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Ini akan jadi seri yang panjang. Jadi kamu disarankan untuk santai, relax, dan mungkin siapin makanan untuk kamu makan pada saat menonton ya. Dan seri The Rising Sun, itu yang akan kita bahas sekarang. Pada tanggal 6 September 1941, sebuah pertemuan besar diadakan di dalam Istana Kekaisaran Tokyo. Sang Kaisar Hirohito duduk di depan sebuah tirai emas yang sudah digunakan secara turun-temurun dalam tahta kekaisaran yang sudah tersambung sejak 2600 tahun silam. Ia menggunakan baju militer senada dengan sebagian orang yang duduk di hadapannya. Mereka semua tampak tegang ya, dengan tangan meremas lutut mereka. Selama 2 jam, satu persatu dari mereka mulai berdiri dan mengungkapkan apa saja situasi genting yang terjadi di negara mereka saat itu. Menteri Luar Negeri kemudian berdiri dan memulai pertemuan dengan mengatakan bahwa Belanda, Inggris, dan Amerika tengah bersatu untuk melawan Jepang. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam penjualan bahan bakar minyak dan berbagai macam bahan mentah lainnya jelas mencekik Jepang gitu pada saat itu. Padahal saat itu Jepang sendiri membutuhkan banyak sekali suplai bahan bakar minyak ya. Angkatan lautnya saja itu sudah memakan sekitar 400 ton bahan bakar minyak hanya dalam waktu 1 jam saja. Kemudian setelah semuanya itu selesai mengungkapkan apa saja yang terjadi di negara mereka ya, pastinya mereka sudah berdiskusi, pastinya mereka sudah saling mendebat lah gitu dengan keputusan-keputusan yang harusnya mereka ambil pada saat itu. Tapi pada akhirnya keputusan yang mendominasi pertemuan pada saat itu adalah Jepang harus berperang demi bertahan gitu. Pada saat itu juga ada satu orang yang bernama Yoshimi Chihara. Dia berkata bahwa mulai sekarang Jepang bersiap untuk berperang gitu. Pada saat itu sang kaisar berdiri dan mengungkapkan bahwa dia kecewa atas kabinetnya yang ternyata lebih memilih perang daripada jalan damai gitu. Disebutkan juga bahwa sang kaisar pada saat itu membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh kakeknya ya, yaitu Kaisar Meiji. Intinya dari puisi itu adalah tentang kenapa semua orang bertikai, kenapa semua orang berselisih padahal kita sama-sama manusia gitu. Ya meski demikian keputusan kabinet sudah bulat ya pada saat itu, dan pun pada saat itu udah ada pertemuan di kabinet dan ada orang-orang yang saling berdebat lah gitu istilahnya gitu kan untuk mengungkapkan ini dan sebagainya. Pada kenyataannya sebetulnya mereka sudah siap untuk berperang. Di sini kan pertemuannya pada tanggal 6 tuh. Jadi pada tanggal 3 September sebetulnya saat itu militer kekaisaran sudah mengambil keputusan bulat kalau misalnya mereka akan berperang dengan syarat apabila pada akhir minggu pertama bulan November tahun itu ya diplomat Jepang di Amerika tidak bisa meyakinkan Presiden Roosevelt untuk mengangkat embargonya terhadap Jepang, maka Jepang akan menyerang wilayah kekuasaan Belanda, Inggris, dan Amerika di wilayah Pasifik. Ya kurang lebih di Asia Tenggara lah ya, Asia Tenggara sama Cina bagian timur pada saat itu. Di sini mau balik lagi ya sedikit. Kaisar Hirohito ini adalah sosok yang kontroversial karena dia itu disebutkan adalah orang yang humanis. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa dia itu sebetulnya punya peranan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang diambil oleh militer pada saat itu gitu loh. Jadi intinya yang ada di publik itu sekarang ada 2 wajah. Satu adalah Hirohito yang pecinta damai ya, bahwa dia itu kecewa dengan kabinet-kabinetnya yang malah memilih jalan perang daripada jalan damai. Terus wajah yang satunya lagi adalah justru di balik semua keputusan-keputusan yang kejam itu ada sosok Hirohito. Bahkan ada juga satu sumber yang menyebutkan bahwa Kaisar Hirohito mengungkapkan kekecewaannya pada saat di kabinet itu adalah cuman acting doang. Tapi balik lagi yang benar yang mana kita mungkin nggak akan pernah tahu ya gitu. Dan mungkin untuk tentang Kaisar Hirohitonya sendiri bisa kita bahas di video yang lain. Keputusan untuk berperang ini jelas bukan datang dari orang-orang bodoh ya, bukan dari orang-orang yang baru kemarin menjamah yang namanya perpolitikan dan bukan orang-orang yang nggak tahu tentang kondisi dunia pada saat itu. Dan mereka juga tahu kalau misalnya apa yang akan mereka lakukan itu adalah sebuah gambling, adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar gitu loh. Mereka tahu bahwa Amerika itu punya kapasitas untuk memproduksi apa yang bisa mereka produksi 10 kali lebih banyak, 10 kali lebih cepat gitu loh. Kemudian ada namanya Laksamana Isoroku Yamamoto. Dia adalah seorang laksamana yang terkenal lah. Jadi memang jago gitu di bidangnya gitu kan, memang sangat ahli di bidangnya. Dia mengatakan secara belak-belakan ya tentang pertaruhan besar itu. Dia bilang bahwa aku bisa memenangkan perang 6 sampai 12 bulan dengan kemenangan yang berturut-turut gitu. Jadi dia pede kalau misalnya dia bisa menang dari perang ke perang gitu. Pokoknya dia pasti menang gitu. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa
setelah yang 6 bulan dan 12 bulan itu aku nggak yakin, katanya gitu kurang lebih. Jadi memang pada saat itu Jepang tuh tahu banget tentang posisinya mereka gitu loh. Makanya mereka itu saat itu desperate gitu loh, ingin mencari jalan gimana nih untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu kan. Harapan Jepang pada saat itu terletak pada serangan-serangan kejutan atau surprise attack gitu lah istilahnya. Dan salah satu yang mesti mereka kuasai atau mesti mereka kalahkan saat itu adalah Pearl Harbor dan pulau-pulau lepas lantai yang ada di Asia Tenggara. Nah, kuncinya adalah dengan melancarkan serangan-serangan tersebut dengan kecepatan luar biasa agar Jepang bisa mengkonsolidasikan posisinya atau mematenkan kekaisaran di tempat-tempat yang mereka serang gitu sebelum Amerika bisa menyerang. Nah, selanjutnya harapan mereka adalah perang atrisi atau perang untuk membuat lawan kelelahan, untuk melanjutkan perang yang dilaksanakan di Kepulauan Kurile, Wake, Bismarck, dan Papua Nugini dan sebagai basisnya. Berharap menang dari Amerika dengan perang atrisi. Nah, biar nanti itu Amerika tuh nyerah atau misalnya udah malas lah gitu istilahnya untuk ngeladenin Jepang, akhirnya menyerah dan ngebiarin Asia di tangan Jepang gitu. Yang pastinya nggak semua setuju ya dengan rencana gila ini gitu. Ada manusia mencoba melawan kaiju gitu tanpa Jaeger gitu. Itu kan udah sebuah ide yang sangat gila ya gitu. Dan pemimpin-pemimpin non perang gitu ya atau pemimpin yang bijak yang lainnya itu yang selain mereka yang memutuskan untuk perang juga pasti udah menyuarakan pendapat mereka gitu kan tentang ini gimana nih gitu caranya biar kita tuh nggak usah perang gitu sama Amerika gitu kan, kita tuh bisa nyelesain masalah kita sendiri gitu. Sayangnya permasalahannya itu nggak sesimpel itu dan memang akar permasalahannya itu bikin pemimpin-pemimpin yang bijak itu ya sulit untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan mereka gitu loh. Disebut Kurai Tanima. Nah, Kurai Tanima ini kalau misalnya diartikan secara kasar ya, itu artinya gang sempit yang gelap. Nah, karena memang pada saat itu kondisi Jepang itu seperti gang sempit yang gelap gitu loh. Udah sempit, gelap, bau gitu kan. Habis itu nggak bisa kemana-mana gitu kan. Hanya satu arah bisa kayak gitu. Jadinya benar-benar sebuah masa di mana Jepang itu merasa terhimpit gitu loh. Pada saat itu kerusuhan terjadi di mana-mana. Ada kesulitan ekonomi yang nyaris melumpuhkan Jepang, rencana-rencana kudeta, dan pembunuhan tokoh-tokoh masyarakat terjadi. Tapi di saat yang bersamaan ketika semua kerusuhan itu terjadi di Jepang, militer Jepang itu justru malah minta budget yang tinggi banget sama pemerintahan Jepang dan itu kayak dikasih aja gitu loh. Dan itu kayak dikeluarin aja gitu si budgetnya gitu loh. Dan saat itu Jepang tuh nggak ubahnya seperti kercu terbalik ya. Jadi bayangin aja segitiga ke bawah gitu yang runcing ke bawah ketika permukaannya tampak halus dan tampak tenang dari luar gitu kan, padahal ya dalamnya bergejolak gitu loh. Di dalam masyarakatnya sendiri atau dalam tubuh negaranya sendiri itu bergejolak gitu. Tekanan dari kemiskinan tampak di mana-mana pada saat itu. Lebih dari setengah populasi Jepang terdiri dari tangan-tangan kasar para petani dan nelayan yang berpenghasilan kurang dari 1/5 penghasilan nasional Jepang. Sekitar 80 juta orang memadati pulau kecil di Jepang dan area pegunungan dengan hanya 1/6 areanya yang bisa dikultivasi alias disubur. Jadi yang bisa ditanamin itu cuman 1/6 dari semua area yang bisa mereka tinggali gitu. 2.900 orang per 2,5 meter persegi adalah perhitungan jumlah tenaga kerja per 2,5 meter persegi lahan yang bisa digunakan untuk bertani. Jadi udah mah penghasilan petaninya kecil, lahan juga jadi rebutan. Bayangin tuh. Kurang susah apa hidupnya gitu kan. Nah, dari perhitungan tersebut jelas sekali bahwa Jepang adalah negara yang sangat padat ya. Jadi kebayang dong sekarang permasalahannya apa. Bahkan pada saat itu rata-rata perkembangan populasinya per tahun adalah nyaris 1 juta penduduk. Beda banget dengan sekarang ketika Jepang justru mengalami keruntuhan populasi karena masyarakat-masyarakatnya itu nggak mau bereproduksi gitu loh. Itu kan bertolak belakang banget ya gitu Jepang dulu dengan Jepang sekarang. Permasalahan kelebihan SDM dalam pertanian memaksa Jepang untuk mencari jalan hidup yang lain. Nah, pada saat itu industrialisasi baru masuk ke Jepang. Dan jelas industrialisasi itu jadi pilihan paling menggiurkan untuk menyebarkan semua SDM itu gitu kan. Selain bisa menyelesaikan permasalahan SDM untuk pertanian yang berlebih ya, karena tadi petani dan nelayan kebanyakan gitu kan. Si industrialisasi ini juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka. Ya, tapi masalahnya meskipun memang permasalahan SDM dan ekonominya itu terselesaikan, sayangnya tarif yang dikenakan oleh negara lain setelah Perang Dunia I dipukul keras lagi oleh krisis Malaysia atau Great Depression ya, yaitu kemudian mencegah perdagangan barang yang menghidupkan industrialisasi Jepang. Jadi kalau misalnya sekarang barangnya nggak ada, ya gimana mau jalan itu si industrialisasinya gitu kan, barang-barang mentah apalagi. Maka dari itu diperlukan lagi alternatif baru untuk bisa menyelesaikan masalah populasi tersebut. Ya paling gampangnya sih
nyari tanah lagi untuk diisi gitu kan. Ya, tak hanya kebutuhan tempat tinggal baru dan perdagangan yang genting ya, kebutuhan Jepang akan material-material mentah pun genting gitu loh. Industrialisasi tanpa bahan mentah mau gimana, mau ngapain gitu kan. Nah, di sini benang merahnya ya, kenapa akhirnya Jepang mau menyerang Cina dan Asia Tenggara gitu. Sumber daya alam mentah yang kaya di Asia itu ada di tangan barat. Burma dan Malaya, Borneo ya, itu dikenal sama bauksit, karet, timah, dan tungsten yang dikuasai sama Inggris. Ada juga Indochina atau Vietnam dengan perkebunan karet yang sangat luas, itu dikuasai sama Perancis. Dan negeri kita nih, Indonesia, Hindia Timur lah pada saat itu, Hindia Belanda, itu dikuasai sama Belanda yang kaya banget sama apa yang mereka butuhin saat itu. Apa? Minyak, bahan bakar minyak itu kaya banget di kita dan mereka tuh butuh banget pada saat itu. Kebanyakan orang Jepangnya sendiri tahu bahwa negara mereka itu adalah negara paling maju di Asia, dan keyakinan ini benar-benar meresap ya sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah gitu. Nah sayangnya keyakinan ini juga yang membuat warga Jepang atau yang membuat kebanyakan orang Jepang itu berpikir bahwa mereka lah yang paling berhak atas semua sumber daya alam yang ada di Asia. Sebagian bahkan jatuh kepada pemikiran yang ekstrim lah gitu istilahnya gitu, karena itu dia mempercayai atau mereka mempercayai bahwa Jepang itu diutus, punya misi suci lah gitu, diutus oleh Tuhan untuk membimbing Asia menuju kemakmuran dan ekspansi ekonomi era baru gitu. Jadi intinya kita yang paling berhak untuk memimpin Asia, kita yang bisa memimpin Asia menuju kemajuan gitu ya, karena mereka memang terinspirasi oleh Eropa gitu yang pada saat itu tampak gemilang gitu dengan segala kemajuannya gitu kan. Nah boleh jadi niat yang dipropagandakan oleh Jepang ini tujuannya baik lah ya, tapi pada kenyataannya terlalu banyak korban yang jatuh karena pelaksanaan atau niat dari kekaisaran Jepang pada saat itu. Sebuah konsep yang bertajuk kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya yang dipropagandakan oleh para politisi Jepang pada saat itu. Nah seringkali para pemegang kekuasaan memutuskan sebuah perkara ya, membuat sebuah aturan atau menyelesaikan masalah dengan cara yang tak lazim ya. Itu karena mereka itu kadang-kadang atau bahkan seringkali itu nggak get in touch with reality gitu loh. Salah sasaran karena justru bukannya malah membantu sasaran si aturan tersebut ya alias masyarakatnya, itu malah merugikan gitu loh. Yaitu sebabnya itu karena itu tadi tidak touching the reality atau bahkan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakatnya gitu loh. Apalagi Jepang pada saat itu adalah negara yang sangat clan based atau keturunan based gitu loh. Jadi jarang sekali ada orang yang bisa naik tahta atau naik kasta kalau bukan dari keturunan raja atau bangsawan atau para pejabat gitu loh. Kalau misalnya orang-orang biasa tuh kayak ya intinya bisa mimpi aja lah gitu kan. Dibutuhkan sosok-sosok yang bisa lebih mengerti rakyat, sosok-sosok yang tahu bagaimana perihnya hidup orang-orang yang ada di kalangan bawah, atau istilah kita bong cilik lah ya. Nah maka di situ adalah tempatnya gitu loh, kemunculan sosok-sosok pemuda yang pada saat itu menjabat secara resmi dalam militer gitu loh, dalam militer Jepang pada saat itu ya, karena memang militer ini berbeda dengan sistem kastanya orang Jepang pada saat itu. Jadi militer ini memang mereka bisa naik pangkat kalau misalnya mereka itu punya kekuatan lah gitu, atau mereka itu berprestasi lah gitu kan. Pada saat itu pemuda-pemuda yang jadi pejabat di militer itu jadi harapan para wong cilik lah gitu, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling tahu gimana penderitaan masyarakat kecil lah. Mereka rata-rata datang dari keluarga petani yang miskin, jadi mereka pastinya lebih tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh kebanyakan rakyat Jepang gitu kan. Dukungan dari rakyat, kemudian idealisme yang masih membara di benak mereka itu jadi sebuah kombinasi yang seringkali membuat keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat muda ini cenderung gegabah atau bahkan ekstrim gitu ya. Mereka merasa bahwa kemunduran dan kehancuran Jepang itu akar permasalahannya adalah para pejabat yang korup. Dan memang benar pada saat itu para pejabat itu memang banyak yang dirundung skandal gitu kan. Jadi ketahuan banyak skandalnya lah gitu, entah itu uang, entah itu moral dan lain sebagainya lah gitu kan. Dan oleh sebab itu juga masyarakat Jepang pada saat itu banyak yang menganggap bahwa para pemuda itu, pemuda-pemuda yang ada di militer itu adalah mereka yang bisa menyelamatkan Jepang. Sekaligus mereka menganggap bahwa militer Jepang itu adalah institusi yang paling benar di Jepang pada saat itu. Jadi pokoknya mereka merasa bahwa militer adalah penyelamat kita gitu loh. Sama seperti kebanyakan rakyat Indonesia yang masih memandang satu zaman tertentu ya, satu rezim tertentu sebagai
sebagai hebat gitu, masyarakat Jepang pun terlena atas prestasi militer yang dimenangkan oleh Jepang pada saat itu ya. Jadi mereka itu memenangkan melawan Rusia 1904 sampai 1905. Bayangkan, kekaisaran Rusia yang besar itu kalah oleh kekaisaran Jepang yang bisa dibilang masih kecil lah pada saat itu gitu kan. Jadi gimana nih? Ada pemerintah korup sama ada militer yang berprestasi. Lebih milih mana nih? Militer yang berprestasi atau pemerintahan atau pejabat-pejabat yang penuh skandal? Ya pastinya pada saat itu akal sehat orang Jepang berkata bahwa militer nih yang paling benar, militer nih yang paling berprestasi gitu kan, militer nih yang paling sempurna lah gitu istilahnya gitu kan. Nah, peraturan kaisar kemudian dikeluarkan tahun 1900 membuat militer kekaisaran memiliki kekuatan sendiri dan tidak bisa diatur oleh rakyat. Jadi pada saat itu peraturan kaisar ada yang dikeluarin agar militer itu punya otonominya sendiri. Bisa dibilang militer Jepang pada saat itu adalah negara independen dalam negara gitu loh. Intinya mereka itu adalah institusi yang punya kekuasaan, tapi mereka tidak bisa diatur oleh rakyat gitu loh. Tapi ya mereka juga bisa minta budget gitu loh sama pemerintahan Jepang itu sendiri gitu kan. Nah, satu hal yang paling tampak dari militer di Jepang pada saat itu adalah keserakahan. Jadi udah tahu nih mereka ini serakah ya. Cuman karena overshadow sama prestasinya mereka, jadinya nggak kelihatan di keserakahan itu gitu loh. Meski negara saat itu tengah ada di dalam kesulitan ekonomi, mereka tetap minta budget gede ya, seperti yang udah disebutkan tadi. Mereka itu minta budgetnya gede banget untuk operasi-operasinya gitu kan, operasi-operasi militernya. Memang sih berprestasi gitu kan, dan memang banyak banget yang jadinya apa namanya tuh tentara-tentara itu hebat lah gitu istilahnya gitu kan. Tapi ya kesulitan ekonomi gitu loh yang dihadapi oleh negara gitu, mereka juga nggak peduli gitu kayaknya gitu. Nah, kemudian seakan dukungan dari rakyat dan kekuatan independensi yang mereka miliki itu masih kurang. Nah, militer kekaisaran itu masih menginginkan kekuatan yang lebih tinggi lagi gitu loh, masih menginginkan kekuatan lagi. Nah, di sini nih idealisme ada, idealisme yang tidak tergoyahkan ya. Habis gitu ada kemiskinan gitu kan, habis gitu ada keserakahan akan kekuasaan nih. Kalau misalnya disatuin nih dalam cangkir ya, let's say itu cairan semua gitu ya, itu disatuin dalam cangkir gitu kan, itu bakal jadi reaksi kimia yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, memang itulah yang terjadi gitu. Si tiga kombinasi ini adalah yang terjadi selama Kuraitan 5 berlangsung gitu loh. Maret 1931, sebuah rencana besar disusun untuk menjatuhkan pemerintahan Jepang. Massa akan dipersenjatai dengan 300 bom untuk meledakkan gedung parlemen dan markas-markas partai politik yang ada di Jepang pada saat itu. Jadi pada saat itu Jepang tuh udah benci banget sama yang namanya politik, khususnya militer ya. Apalagi masyarakat Jepang itu udah terpengaruh gitu kan. Kemudian ketika kerusuhan terjadi, nah militer tuh akan kayak muncul gitu sebagai penyelamat dan mengumumkan bahwa pemerintah itu harus diganti dengan pemerintahan diktator militer. Mendekati waktu pelaksanaan rencana kudeta tersebut, pada saat itu Jenderal Kazushige Ugaki yang disebut-sebut sebagai Perdana Menteri yang akan memimpin pemerintahan tersebut, dia memutuskan untuk membatalkan semua rencana. Apakah itu artinya Jepang bebas dari kerusuhan dan instabilitas negara? Sayangnya nggak semudah itu ya. Bahkan itu justru adalah sebuah tanda dari sebuah bencana yang lebih besar yang akan terjadi pada Jepang pada saat itu. Bencana itu adalah tepat 6 bulan setelah rencana kudeta itu dibatalkan ya. Kwantung Army alias Kantogun yang telah ada di semenanjung Cina sejak tahun 1905, itu mereka berhasil menguasai Manchuria. Luasnya Manchuria itu kurang lebih adalah 440 mil persegi, dan kalau misalnya kita konversikan ke kilometer itu kurang lebih 1.139.594 kilometer persegi. Itu luas banget. Memang, bahkan mungkin sedikit lebih luas ya daripada Jepang itu sendiri gitu kan. Kayaknya kita bisa bayangkan ya seberapa masif atau seberapa kuatnya pasukan tersebut, saking kuatnya atau saking masifnya bisa menguasai Manchuria. Ya, kejadian tersebut jelas mengejutkan dunia gitu ya. Bahkan yang lucunya adalah Tokyo pun pada saat itu ya, pemerintahan yang ada di Tokyo pun kaget gitu loh, bingung ini kok bisa gitu loh, padahal tidak ada yang menyeru kepada Kantogun atau menyuruh militer untuk menguasai atau mengakuisisi atau menaneksasi Manchuria pada saat itu. Jadi bahkan Tokyo pun tidak menyangka bahwa itu terjadi gitu loh. Artinya pemerintahan Jepang pada saat itu pun tidak tahu menahu bahwa sejak tahun 1905 Kantogun itu sudah aktif untuk menguasai Manchuria. Karena secara resmi Kantogun hanya ditugaskan sebagai penjaga kepentingan negara Jepang di sebuah daerah yang disewakan oleh Cina, yaitu Semenanjung Liaodong
Jepang. Tepatnya daerah selatan bernama Dalian atau Dairen. Dalian itu mungkin Jepangnya, Dairen itu mungkin sebutan Cinanya lah gitu. Nah, detail mengenai peran Kantogun dan semua yang mereka lakukan itu bisa kita bahas di video lain ya, karena itu benar-benar sebuah bahasan tersendiri lah gitu yang bisa kita bahas nanti. Karena itu berkaitan dengan perang antara Rusia dan Jepang gitu pada saat itu gitu kan. Jadi ketika Rusia ingin mengekspansi daerah mereka, ya Jepang pun tidak ingin daerahnya termakan oleh Rusia pada saat itu gitu kan. Jadi apa yang terjadi di sini adalah tanpa sepengetahuan pemerintahan Jepang pada saat itu, tiba-tiba Kantogun mengumumkan bahwa mereka telah menguasai Manchuria dan memerintah di sana. Jadi mereka itu actually sudah jadi penjajah lah gitu di sana gitu istilahnya gitu kan. Nah, di sini kata-katanya adalah Kantogun telah, berarti sudah kan, sudah menguasai dan memerintah. Artinya terlambat banget gitu loh bagi pemerintahan Jepang untuk menghentikan gerakan militer Kantogun. Itu kan kontroversial banget ya. Militernya ujug-ujug menguasai daerah Cina gitu loh, yang jelas-jelas ada ikatan emosional dengan Amerika gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, nasi udah jadi bubur, dan bisa dibilang pemerintahan Jepang akhirnya semacam mengakui lah gitu, atau ya udah nasi udah jadi bubur, atau misalnya bahasa kerennya itu fait accompli namanya itu. Ya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah pengucapan ya. Akhirnya pemerintahan Jepang pada saat itu mengakui wilayah yang fresh dan baru tersebut ya. Jadi ya sebagai sebuah negara, kalau misalnya sekarang ada wilayah baru gitu kan, ya senang-senang aja dong gitu kan. Artinya kemungkinannya banyak, entah itu dari segi ekonomi maupun eksploitasi yang lain. Kemudian mereka mendirikan Manchukuo ya, atau State of Manchukuo, yang artinya Manchukuo ini adalah bagian dari negara Jepang itu sendiri gitu. Cuman bisa dibilang pada saat itu Manchukuo adalah negara boneka dari Jepang gitu. Nah, wilayah baru itu pun dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk mendorong ya, atau menyarankan masyarakatnya agar imigrasi gitu loh ke sana gitu kan. Karena kan balik lagi ya, Jepang itu sedang mengalami permasalahan kelebihan populasi gitu loh. Jadi ya udahlah, bisa itu imigrasi ke sana gitu loh. Kalau misalnya sekarang masalah populasi ini mereka udah ketemu lah gitu istilahnya jawabannya gitu kan, harusnya udah selesai dong gitu. Harusnya udah nggak ada masalah lagi dong permasalahan populasinya gitu kan. Nah, kalau misalnya udah salah satu masalahnya udah selesai di antara masalah-masalah yang lain, ya harusnya setidaknya paling minimal makin stabil dong negaranya gitu kan. Nah, enggak, sayangnya enggak gitu. Nah, apalagi masyarakat Jepang pada saat itu kan sangat mengagung-agungkan militernya ya, dan karena apa yang dilakukan oleh Kantogun ini menguasai Manchuria ini dianggap keberhasilan, harusnya mereka tuh makin bangga dong gitu, makin merasa bahwa negara mereka tuh aman, negara mereka itu terselamatkan gitu kan. Ya sayangnya lagi-lagi nggak seperti itu ya, nggak sesimpel itu. Yang terjadi di Jepang, yang terjadi di kampung halaman ya, kan kita dari tadi ngomongin di Cina tuh kan, sekarang kita balik lagi ke Jepang ya. Yang terjadi di kampung halaman alias di negeri Jepangnya sendiri itu adalah pembunuhan pejabat-pejabat yang menentang aktivitas militer yang berprestasi itu. Sebetulnya pergerakan militer pada saat itu ditentang oleh pejabat-pejabat atau orang-orang yang memegang kuasa ya di Jepang secara politik. Kan berbeda ya, ada pemerintahan, ada militer gitu. Dan militer ini lagi-lagi kalau misalnya kita balik lagi ke awal, kalau misalnya masih ingat, itu mereka itu punya kekuatan gitu, dan kekuatan itu mereka tuh independensinya yang tinggi lah gitu kan, dan budgetnya tetap dari negara gitu loh, cuman mereka punya independensi yang tinggi. Pertentangan itu nggak disukai ya oleh militer gitu. Jadi militernya merasa bahwa kita berprestasi, kita kuat gitu loh, tapi kenapa lo nggak mau berkontribusi dengan apa yang kita lakukan gitu loh, lo nggak mau negara kita maju apa, kayak gitulah kurang lebih situasi sentimennya seperti itu. Di dalam negerinya sendiri itu ada terjadi banyak pembunuhan atas menteri-menteri atau pejabat-pejabat Jepang yang menentang aktivitas militer yang berprestasi itu gitu loh. Berprestasi ya, lagi-lagi ini anggapan kebanyakan masyarakat Jepang pada saat itu. Ya kemudian 9 Februari 1932 mantan Menteri Keuangan Junnosuke Inoue ditembak di trotoar Tokyo. Tanggal 15 Mei di tahun yang sama, K9 tentara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, mereka itu ngumpul dan berdoa kepada Dewa Matahari gitu ya. Terus habis itu selesai berdoa, mereka kayak langsung mendobrak, langsung masuk ke kediaman Perdana Menteri yang bertahan, yaitu Tsuyoshi Inukai. Nah, si Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai ini adalah orang yang paling lantang atau paling jelas menyuarakan penolakan terhadap penguasaan daerah Manchuria. Lagi-lagi daerah Manchuria itu adalah prestasi, tapi dia menolak gitu loh, karena itu tadi takut dengan Amerika dan lain sebagainya. Disebutkan Tsuyoshi Inukai yang saat itu mendapati dirinya sedang diserang itu tampak tenang gitu ya. Jadi dia meskipun didobrak, meskipun pada emosi gitu, dia kayak tenang gitu. Terus dia kayak ngundang semua orang yang mendobrak ke rumahnya itu untuk ya udah kita kalem dulu, kita ngobrol dulu, kita bicara ini dulu semua gitu kan. Ya udah gitu, mereka kayak
akhirnya mau masuk gitu ke dalam rumah gitu kan, ngebuka sepatu segala macam. Nyampe di sebuah ruangan khas Jepang yang ada tataminya segala macam, itu dia bilang berdialog dulu lah kita gitu kan. Tapi ya salah satu dari 9 orang itu ada yang nggak sabaran gitu, ada yang mungkin spirit idealismenya itu udah terlalu tinggi gitu, sehingga dia langsung berteriak bilang nggak ada gunanya bicara, tembak dia gitu. Akhirnya ya udah si Tsuyoshi Inukai itu ditembakin. Tuh 9 orang tentara itu mengosongkan isi pistolnya, dan ya yang berikutnya adalah tubuh sang Perdana Menteri bertahan itu sudah tergeletak mati gitu. Ya tentunya semua aksi kontroversi dan kriminalitas ini tuh bukan tanpa konsekuensi ya. Cuman masalahnya apa sih konsekuensinya itu bisa dibilang seujung kuku gitu. Soalnya simpati publik pada saat itu justru bukan kepada mereka yang dibunuh. Justru bukan mereka yang terbunuh, tapi kepada para militer. Karena lagi-lagi pada saat itu masyarakat Jepang berpikir bahwa siapa lagi yang bisa mengakhiri krisis ini selain militer, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Jepang selain militer gitu loh. Yang salah satu pembunuhnya bahkan berkata bahwa Inukai telah dikorbankan di atas altar reformasi nasional katanya gitu. Jadi dia merasa bangga gitu atas apa yang dilakukan gitu loh. Yang lebih ekstrimnya lagi ya, ini menunjukkan bukti besar bahwa simpati publik itu jatuh kepada militer bukan yang dibunuh gitu ya. Jadi ada 9 orang yang mereka itu siap, kita pokoknya siap menggantikan 9 orang yang militer tadi itu, dan untuk menunjukkan ketulusan mereka tuh motong jari kelingkingnya masing-masing, abis itu diawetin gitu di alkohol gitu kan. Dan itu menunjukkan betapa ekstrimnya gitu loh militerisme di Jepang pada saat itu. 9 kriminal itu tetap dihukum, cuman ya jauh dari kata berat gitu loh, seujung kuku tadi ya, dan tak ada satupun yang dihukum mati. Ya padahal di Indonesia ataupun atau mungkin bahkan di negara-negara lain ya, itu kalau pembunuhan berencana itu pasti antara dihukum seumur hidup atau hukuman mati ya. Tapi ya correct me if I'm wrong ya. Nah, nggak berhenti di situ ya. Cerita membara dari militerisme yang terjadi di Jepang saat itu tuh masih banyak ya. Nah, pembunuhan beruntun yang terjadi itu justru adalah sebuah prolog ya. Pembunuhan itu justru adalah sebuah prolog atau pembuka dari kejadian yang lebih berdarah. Wah, justru makin rusuh nih gitu kan, itu makin rusuh. Nah, yaitu kerusuhan pada tanggal 26 Februari 1936 yang mana seperti insiden G30 SPKI ya. Jadi karena insidennya itu jatuh pada tanggal 30 September dan dilakukan oleh PKI gitu kan. Jadi kan kita singkat G30 SPKI kan. Nah, di Jepang pun insidennya itu disebut dengan insiden 2/26 atau bulan kedua tanggal 26 gitu. Ada 1.500 tentara muda, jam 4 subuh mereka keluar barak. Terus pada saat itu cuacanya dingin dan bersalju. Nah, mereka itu keluar dari barak tuh secara serentak dengan tujuan untuk menyerang pusat pemerintahan di Tokyo. Jadi mereka bakalan roaming, bakalan mengelilingi Tokyo untuk mencari pejabat-pejabat yang korup, untuk sama mereka dijatuhkan lah gitu istilahnya. Mereka mengitari seluruh kota, mencari Keisuke Okada, orang yang tengah menjabat sebagai Perdana Menteri yang baru pada saat itu. Ya, sang Perdana Menteri berhasil menghindari takdir buruknya ya. Dia bersembunyi di tumpukan baju kotor untuk dicuci ya. Dan ketika orang-orang tentara-tentara muda tadi itu mendobrak ke dalam rumahnya dan mencari Keisuke Okada ini, tidak ditemukan gitu, sehingga dia selamat. Nah, berbeda dengan Menteri Keuangan Korekiyo Takahashi namanya, yang amat sangat dibenci militer. Nah, ini untuk yang Korekiyo Takahashi ini dia memang bisa dibilang musuh bebuyutannya militer gitu loh, karena setiap kali militer tuh minta budget tinggi ya, yang berurusan paling utamanya adalah dengan dia gitu. Dan utamanya adalah tahun sebelum kejadian itu terjadi, tahun sebelumnya itu si Korekiyo Takahashi ini mencegah penyetujuan anggaran untuk militer pada saat itu gitu loh. Jadi makanya para militer itu benci banget sama si Korekiyo Takahashi. Ya jadi bisa dibilang memang akar dari permasalahan semua ini adalah seperti yang sudah disebutkan ya, militer itu menginginkan dua hal, satu kekuatan, dua uang gitu kan ya. Uang itu juga untuk berbesar kekuatan mereka gitu loh. Nah, si Korekiyo Takahashi ini lagi-lagi berbeda ya nasibnya dengan Keisuke Okada yang selamat gitu. Nah, untuk yang Korekiyo Takahashi ini, mereka kemudian masuk ke dalam rumah sang Menteri Keuangan, kemudian memorak-morandakan isi rumahnya dan masuk ke kamar sang Perdana Menteri. Di situ si Perdana Menteri lagi tidur. Nah, pas dia lagi tidur gitu, dia ditendang, selimutnya ditendang dan dia juga ditendang gitu kan. Dan ketika dia jatuh ke bawah, terus sadar-sadar gitu kan, ini ada apa gitu loh. Dan tiba-tiba orang-orang yang menyerangnya dia itu langsung berteriak,
Tenchu katanya gitu, katanya Tenchu. Nah Tenchu itu kalau misalnya diartikan ke bahasa Inggris, punishment of heaven gitu, atau hukuman dari surga, atau mungkin kalau kita lokalisasi azab langit kali ya, atau semacam itulah. Pada saat itu sang menteri pun sempat membalas apa yang diucapkan oleh para kriminal itu ya, dengan mengatakan idiot, atau mungkin bahasa Jepangnya mungkin ya bakayaro gitu dia bilangnya. Nah, akhirnya dia ditembak mati gitu. Katanya ada banyak sekali peluru yang bersarang di tubuhnya. Nah, cuman mungkin karena jiwa raga mereka itu udah terasuki setan kali ya, dan jelas-jelas target mereka itu udah mati gitu loh. Tapi ya ternyata mereka nggak puas sama sekali, kayak nggak punya hati nurani gitu kan. Si menterinya itu kemudian dipotong tangannya, terus kemudian ditusuk perutnya gitu sama beberapa orang yang menyerang di kediamannya itu. Nah pada saat itu ketika sang perdana menteri mati dan semuanya telah selesai, kan masih ada di situ, dan istri dari sang perdana menteri tiba-tiba masuk. Dia ketakutan itu kan. Orang yang memotong tangan dan menusuk perut sang perdana menteri kemudian membungkuk dan mengatakan mohon maaf atas gangguannya gitu loh. Kayak what? Dia kayak membungkuk terus bilang mohon maaf atas gangguannya. Ini masalahnya ini bukan level gangguan lagi gitu loh. Ini tuh kriminal, lu tuh udah bunuh orang gitu loh. Tapi dia dengan santainya kemudian membungkuk dengan sopan ala orang Jepang, kemudian meminta maaf karena dia sudah mengganggu. Udah bukan ngeganggu lagi, ini tuh udah ngebunuh orang gitu kan. Ada satu lagi korban lain dari kerusuhan itu, yaitu adalah seorang mantan perdana menteri yang intelektual ya, moderat intelektual gitu dia tuh. Jadi namanya Saito. Nah Saito dan istrinya kemudian menghabiskan malam sebagai tamu di kediaman duta dari Amerika, yaitu Joseph Sigru ya. Nah kemudian Saito meninggalkan kediaman sang duta besar pukul 11.30. Keesokan harinya ya disebutkan dia ditemukan meninggal dengan 36 peluru bersarang di tubuhnya gitu loh. Nah teror yang berlangsung selama 4 hari itu berhenti begitu saja ketika sang kaisar memerintahkan mereka untuk kembali ke barak masing-masing, ya, meminta mereka untuk berhenti melakukan itu semua gitu loh. Dan seperti badan yang memiliki kekuasaan ya, di dalam tubuh militernya pun ada persaingan dan politiknya gitu yang nggak kalah rumit lah gitu. Singkat cerita, momen tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang di dalam tubuh militernya sendiri untuk segera mengadili para pembunuh dan sebagian besar dieksekusi mati. Jadi intinya pada saat itu 1.500 orang ini kan ada afiliasinya nih, misalnya tuh ada sama si A, ada sama si B gitu kan, dan itu tuh dimanfaatkan banget sama orang-orang di dalamnya itu untuk menjatuhkan orang-orang tersebut gitu. Intinya seperti itulah, politik lagi. Nah lebih gilanya lagi, insiden Februari 26 itu tidak lantas mendiskreditkan militer di mata publik, pun mengurangi kekuatan politik mereka. Jadi udah masyarakat masih berpihak pada militer, kekuatan politik mereka juga sejak saat itu tidak dikurangi sama sekali gitu loh. Tidak ada pengurangan terhadap kekuatan militer mereka gitu kan. Nah malah sebaliknya, di tahun 1936 hingga 1941 politisi Jepang harus hidup ketakutan karena mereka dibayang-bayangi militer yang kapan saja bisa membunuh mereka gitu loh. Nah belum lagi mereka itu punya kebebasan untuk memilih pejabat-pejabat yang akan duduk di parlemen, akan duduk di kabinet gitu loh. Singkat cerita mereka punya kontrol atas pemerintahan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang disetujui di dalam kabinet atau keputusan-keputusan yang disetujui di dalam kabinet, seringkali tidak bisa lanjut kalau tanpa keputusan dari militernya itu sendiri. Ya, kebayang ya. Jadi intinya diktator. Duta besar Amerika nih, si Joseph Sigru ini mengamati semua yang terjadi dengan penuh keprihatinan gitu. Karena ya si Sigru ini tuh punya ikatan emosional lah bisa dibilang sama Jepang, karena dia udah tahu Jepang, bisa dibilang secara seluk-beluknya dia udah tahu gitu loh. Karena istrinya sendiri adalah seorang penduduk asli Jepang yang besar dan tinggal di Jepang gitu loh, dan dia juga tahu dengan karakteristik masyarakatnya dan bahasanya pun dia menguasai gitu. Nah di dalam catatannya, Gru menulis dengan sederhana tentang kondisi Jepang saat itu. Satu hal yang pasti, dan itu adalah militer secara nyata menjalankan pemerintahan Jepang dan tidak ada satu langkah pun yang bisa diambil tanpa persetujuan mereka. Nah Gru menjadi duta besar Amerika untuk Jepang pada tahun 1932, dan tepat 2 tahun setelah itu, 1934, dia langsung memperingati tanah asalnya Amerika bahwa Jepang memiliki sebuah ambisi besar. Jadi dia udah tahu nih kalau misalnya Jepang itu punya ambisi besar dan itu bisa jadi akan merugikan Amerika. Jadi di kalangan orang Jepangnya sendiri itu gampang banget menyebar pemahaman-pemahaman bahwa Jepang adalah faktor penting untuk membawa stabilitas di Asia Timur utamanya, dan juga pemahaman bahwa Jepang itu adalah penjaga Asia Timur. Jadi
balik lagi ya ke superiority kompleks, di mana mereka itu merasa bahwa kami itu lebih powerful daripada semua negara yang ada di Asia Timur ya utamanya, dan kami ini berhak untuk menjadi pemimpin dan pelindung dari Asia Timur itu sendiri ya. Namun GRU jelas memahami bahwa yang dimaksud dari pemahaman-pemahaman itu adalah Pax Japonica atau menghidupkan Jepang kembali dalam konteks kekuatan negara, hingga berikutnya adalah kontrol total atas geopolitik yang ada di Asia Timur. GRU juga menjelaskan bahwa perangai dari pemerintahan Jepang saat itu tuh kayak si jago atau sok jagoan, kalau misalnya buat kita mah kayak preman lah gitu. Jadi mentalitas itu udah kayak preman gitu loh. Dan mentalitas itu kata GRU bisa mengarahkan Jepang kepada arah ekstremisme yang kemudian berakhir dengan kehancuran negara gitu loh. GRU ini juga dianggap sebagai orang yang paling tanggap dan perseptif. Nah, dalam konteks dia bisa paham dan mengerti Jepang dari perspektif pengawal politik. Jadi sudah sewajarnya kalau GRU itu bisa melihat pergerakan politik yang terjadi di Jepang saat itu. Nah, sayangnya apa yang terjadi pada tanggal 7 Juli 1937 sebuah kejadian besar yang mana si GRU ini pun nggak bisa memprediksi pergerakan-pergerakannya pemerintahan Jepang. Dia pun nggak nyangka itu bisa terjadi gitu loh. Pada saat itu terjadi pertempuran antara Cina dan Jepang di sebuah jembatan yang dinamai Marco Polo di kota Beijing sekarang. Nah, tentu saja pertempuran tersebut memakan beberapa korban gitu kan, dan itu adalah alasan yang cukup bagi Mayor Jenderal Kenji Doihara untuk memimpin Kantogun atau Kwantung Army ke Cina dan melancarkan serangan. Dan bisa banget ya dibayangin kalau misalnya kan Jepang ini punya ambisi nih untuk menguasai Asia Timur. Kalau misalnya sekarang nih nggak ada alasan bagi mereka untuk menyerang, mungkin nggak sih kalau misalnya yang ada di jembatan Marco Polo itu kejadian yang mereka buat-buat? Nah, itu bisa aja ya itu yang terjadi, tapi bisa jadi itu pun bukan faktanya, dan ini cuma sekedar asumsi ya. Nah, tak lama kejadian yang tadinya hanya disebut sebagai insiden Cina kemudian langsung eskalasi menjadi perang skala besar. Nah, pasukan demi pasukan sengaja dikirimkan untuk menambah kekuatan Doihara saat itu, dan cara Jepang pun terbilang berlebihan banget, bahkan brutal banget gitu ya. Bahasa kita tuh overkill lah gitu, overkill. Jadi mereka tuh bakalan menggunakan kapal terbang bomber ya, jadi yang ngejatuhin bom dari atas gitu, kota-kota di Cina yang kota tersebut pun bahkan tanpa sistem pertahanan apapun. Jadi nggak ada prajurit, nggak ada benteng atau semacamnya, itu nggak ada. Tapi mereka pakai kapal bomber gitu loh untuk mengalahkan kota yang tidak banyak perlawanan gitu. Dan satu persatu kota jatuh di tangan Jepang, atau diantaranya ada Peking, Tianjin, Shanghai, dan lain-lain. Nah, Cina pada saat itu memang tertinggal jauh ya dari Jepang dari segi teknologi, karena roots-nya adalah Cina itu semenjak adanya globalisasi gitu ya, belum begitu menerima industrialisasi, sehingga orang-orangnya itu masih berpikir secara ortodoks atau tradisional gitu loh. Sementara Jepang pada saat itu yang tadinya belajar dari Cina gitu ya untuk way of life-nya gitu, ya mereka embracing banget tuh yang namanya industrialisasi, sehingga mereka bisa maju banget gitu kan. Jadi bisa dibilang tentara Cina pun pada saat itu masih menggunakan senjata-senjata yang tradisional, panah, tombak, segala macam, berbeda dengan tentara Jepang yang kebanyakan sudah dipersenjatai dengan senjata yang lebih modern dan mematikan gitu. Sehingga Cina yang saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek terpukul mundur dengan korban mencapai ribuan orang. Mundurnya Chiang Kai-shek ini juga efektif membuat sebagian besar negara Cina saat itu tanpa pertahanan, telanjang bulat di hadapan musuh yang selalu bernafsu gitu untuk menghabisi semua yang ada di hadapan mereka gitu kan. Oh, brutal banget lah Jepang pada saat itu. Dan itulah yang terjadi di provinsi Jiangsu, Cina Timur. Jepang masuk ke Nanking ya. Dan itu mengawali sebuah kejadian besar yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Nanking atau pemerkosaan Nanking, Massacre of Nanking atau Rape of Nanking. Itu ceritanya brutal banget lah. Itu bisa kita bahas di video terpisah nanti ya. Di sini singkat cerita, puluhan ribu laki-laki dijadikan objek latihan perang ya, kayak ditusuki bayonet, ditembaki peluru, dibakar, dilemparin bom segala macem. Sementara itu, puluhan ribu perempuan dijadikan objek, diperkosa, dibunuh, dimutilasi, dan ngeri pokoknya. Renaissance secara kasar adalah sebuah masa di mana budaya, kesenian, politik, ekonomi, pendidikan, literatur, dan juga sains
berkembang kembali setelah sebelumnya ada dominasi gereja yang melarang semua perkembangan itu terjadi. Yang sedang dicoba oleh Jepang untuk diperkenalkan kepada Cina pada saat itu adalah Renaissance ala mereka gitu loh. Ya karena sebelumnya balik lagi ya, Cina itu adalah guru atau pengaruh yang membawakan pengetahuan dan way of life gitu ya ke Jepang gitu. Dan Cina itu pada saat itu masih berpikir secara tradisional atau ortodoks gitu, sehingga tidak begitu mengikuti zaman karena adanya industrialisasi gitu kan. Nah, namun cara Jepang untuk memperkenalkan Renaissance ala mereka ini ya brutal gitu loh. Jadi tujuan mereka itu adalah dengan memperkenalkan kekerasan agar orang Cina takut dan kemudian berdamai atau tunduk gitu loh kepada Jepang pada saat itu gitu loh. Tapi coba bayangin, menguasai sesuatu dengan kekerasan itu ya nantinya akan berujung perlawanan. Berbeda dengan jika kita memimpin sesuatu dengan rasa hormat gitu kan, cinta dan ilmu pengetahuan, ya pasti nantinya akan berujung dengan loyalitas atau kesetiaan gitu kan ya. Ini mungkin Jepang pada saat itu tidak begitu memahami tentang konsep tersebut ya. Nah itu jelas-jelas si pengenalan dengan cara kekerasan ini jelas bukan langkah yang tepat ya. Apalagi tujuannya kalau untuk berdamai. Chiang pada saat itu menolak untuk berdialog dengan Tokyo mengenai penyerahan diri atau usaha perdamaian. Ia menolak untuk berdamai dengan penjajahnya lah gitu istilahnya. Tahun 1938 bulan Oktober ia memindahkan ibu kota Cina dari Hankou ke Chungking. Dibantu oleh Mao Zedong ya, yang saat itu mereka tuh memutuskan untuk bekerja sama karena alasan genting. Jadi pada saat itu Mao Zedong adalah pemimpin dari CCP, sementara Chiang ini yang berlawanan dari si komunis itu ya. Jadi mereka tuh jelas berlawanan, cuman untuk saat itu kan mereka lagi dijajani sama Jepang, ya udah gitu loh, kita kerja sama dulu aja lah gitu kan, intinya kurang lebih seperti itu. Jepang tentu aja enggak menyambut baik ya sikap dari Chiang dan berusaha menghabisinya gitu loh. Ini pokoknya Jepang tuh marah banget lah sama si Chiang ini. Namun daratan Cina yang pada saat itu masih banyak yang belum dikembangkan ya, jadi masih banyak yang jalan-jalan yang lumpur-lumpur gitu, dan memang semuanya sebuah hutan, pegunungan yang terjal segala macam gitu, menghalangi pergerakan tentara Jepang, sehingga usaha mereka di daratan Cina pada saat itu tidak berjalan lancar. Nah ini cerita baru lagi ya. Yosuke Matsuoka pada saat itu keheranan dengan sikap Amerika terhadap Jepang yang ingin menguasai Cina. Nah dia pada saat itu posisinya akan menjadi Menteri Luar Negeri Jepang ya, karena pasalnya Amerika pun sebetulnya punya ketertarikan lebih pada wilayah penduduk asli Amerika atau native ya, atau mungkin yang paling mungkin kebanyakan orang-orang itu Indian gitu ya, padahal bukan Indian, itu native American dan wilayah Amerika Latin. Ya cara mereka pun ya bukan dengan damai tapi menjajah juga gitu loh. Apa salahnya? Dan dia mempertanyakan, si Yosuke ini mempertanyakan, apa salahnya dengan Jepang yang punya ketertarikan kepada wilayah Cina dan mencoba ekspansi ke arah sana gitu loh. Orang Amerika juga melakukan itu gitu. Kok kalian bisa, kita kok enggak, kok kita kok nggak boleh gitu kan. Pergesekan yang terjadi di antara Jepang dan Amerika ini tidak akan terjadi ya apabila ketertarikan Amerika pada Cina hanya terletak pada kepentingan ekonomi. Sayangnya pada saat itu Cina selain dianggap sebagai potensi market terbesar untuk Amerika, nah ini interestnya ekonomi ya. Cina juga menjadi sebuah tempat yang dianggap memiliki ikatan emosional, karena setiap orang yang pergi ke sana itu dianggap akan mendapatkan pengalaman yang menarik dan estetik gitu. Kalau misalnya kita melihat ada film-film Hollywood dengan tema Cina gitu loh, digambarkannya sebagai negara yang berbudaya gitu kan, ada budaya minum tehnya, kulinernya, ada kungfu, ada tai chi gitu, dan itu sesuatu yang menurut orang Amerika pada saat itu adalah pengalaman yang luar biasa gitu kan dianggapnya, terlebih dari segi spiritual ya. Nah bagi Jepang, Amerika tengah memainkan perannya sebagai negara paling munafik. Jepang jelas tahu atau menganggap bahwa Amerika itu hanya ingin memonopoli pasar Cina saja gitu. Nah saat itu Amerika yang dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt ya, atau FDR, itu ingin menghindari gesekan lebih jauh dengan Jepang gitu. Meski demikian yang terjadi, Januari 1938, Amerika akhirnya memutuskan untuk melakukan embargo terhadap Jepang dan mengerahkan angkatan laut untuk menjaga kepentingan sekutu. Nah ini kita bisa balik lagi ke bagian-bagian yang paling awal ya, di mana ada pertemuan yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi genting yang dialami oleh Jepang pada saat itu. Embargo ini adalah salah satu yang mereka diskusikan gitu loh. Jepang tidak punya banyak barang bahan mentah, apalagi bahan bakar minyak gitu loh, dan itu tuh crippling banget atau melumpuhkan banget gitu loh kegiatan industrialisasi mereka. Dan embargo ini sebetulnya adalah embargo moral gitu, atau secara kasarnya bisa dibilang FDR ini bilang ke masyarakatnya kalau misalnya
ini tuh ada Cina loh yang negara yang kita suka gitu kan, dan Jepang ini tuh udah melukai Cina. Masa kalian mau ngejualin barang-barang kalian ke Jepang sih gitu kan, istilahnya kurang lebih seperti itulah gitu kan si embargo moral ini. Dan itu berhasil. Semua masyarakat Amerika pada saat itu jadi punya kesan negatif lah terhadap orang Jepang pada saat itu. Kemudian Oktober 1939 FDR memerintahkan Angkatan Laut untuk memperkuat markasnya di Pearl Harbor sebagai langkah militer pertama Amerika terhadap Jepang. Ya padahal saat itu Amerika pun sesungguhnya jauh dari siap untuk melakukan gerakan ofensif terhadap Jepang pun dengan bertahan gitu loh. Jadi pada saat itu pun kemampuan mereka untuk berperang itu sebetulnya terbatas gitu loh. Semua itu dilakukan oleh FDR dengan tujuan untuk tetap menghindari konfrontasi secara langsung dengan Jepang dan dengan harapan bahwa Jepang akan menghentikan aktivitas militer mereka di Cina. Ya akan tetapi di saat yang bersamaan ada Blitzkrieg ya di Eropa yang dilakukan oleh Hitler di tahun 1940. Nah, Blitzkrieg ini justru memotivasi dan membakar semangat orang Jepang lebih jauh lagi pada saat itu begitu kan. Dan Nazi telah berhasil menjatuhkan Belanda dan Perancis, kemudian bersiap untuk menjatuhkan Inggris ya pada saat itu. Nah seketika itu wilayah jajahan semua negara di Asia Tenggara sudah siap dan matang untuk dipetik gitu loh. Nah kan pada saat itu ada Perancis, Belanda sama Inggris kan yang menjajah Asia Tenggara kan. Majikannya itu sekarang yang dijajah nih gitu. Kekuatan mereka juga udah menurun gitu, makanya Jepang tuh makin semangat ya, ini bisa nih kita ambil gitu. 1 Agustus 1940 GRU kemudian mengingatkan bahwa kejadian Blitzkrieg dipandang sebagai kesempatan emas untuk menguasai dan mengusir sekutu dari Asia Tenggara, daerah yang diidamkan oleh Jepang untuk menyelesaikan semua krisis yang mereka alami. Yaitu krisis apa tadi? Ada bahan mentah, ada BBM sama overpopulasi. Si GRU ini juga nambahin di catatannya bahwa Jepang saat ini tengah dimabuk kesuksesan Blitzkrieg. Jepang saat ini tengah dimabuk kesuksesan mesin militer Jerman dan kesuksesan mereka yang brilian seperti anggur merah yang paling kuat gitu. Jadi udah mabok banget lah gitu. Udah ini tuh kita pasti menang lah gitu istilahnya. Nah saat itu terpilih kabinet baru yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terbilang lemah, yaitu Fumimaro Konoe ya. Dia itu dikenal sebagai orang yang pendiam dan selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, dengan demikian ada 2 orang yang justru tampak lebih kuat dalam kabinetnya, yaitu Hideki Tojo. Ini adalah satu sosok yang kita bisa bahas di video yang lain ya, karena cerita dari si Hideki Tojo ini nggak kalah menarik ya. Dia adalah seorang letnan jenderal militer kekaisaran dengan kepribadian yang berlawanan dengan Fumimaro Konoe gitu loh. Dan selain Hideki Tojo ini juga ada Yosuke Matsuoka. Nah yang tadi yang sudah disebutin ya, Yosuke Matsuoka, dan dia seorang militer luar negeri yang arogan, ambisius, namun otaknya amat brilian gitu. Jadi meskipun dia pinter, disebut arogan dan ambisius gitu loh. Yang lucu dari si Matsuoka ini adalah dia ngaku kalau misalnya dia itu adalah expert dari Amerika gitu loh. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu si paling Amerika lah gitu istilahnya. Nah karena kepiawaiannya dalam menjalankan kebijakan luar negeri Jepang, dia punya kebebasan yang lebih daripada menteri-menteri sebelumnya. Dan memang Yosuke Matsuoka bisa melakukannya dengan baik. Cuma masalah utama dari si Matsuoka ini adalah kebanyakan ngomong, dan ia pun seorang yang sangat bermuka dua atau pandai menjilat lah gitu kan. Satu waktu nih dia bakal ngirimin surat ke Cordell Hull ya, sekretaris Amerika ya, sebuah pesan yang penuh dengan kata-kata baik yang menyanjung. Tapi detik berikutnya dia akan mengucapkan statement yang direkam di sebuah koran nasional Amerika, dan dia menyebutkan bahwa demokrasi telah berakhir dan negara-negara fasis pasti akan menang gitu loh. Jadi intinya demokrasi itu akan digantikan oleh fasisme gitu loh. Karena kenyataan itu juga ya, Hull ini berkesimpulan bahwa Jepang secara umum dan Matsuoka khususnya itu nggak bisa dipercaya. Itu juga yang faktor yang menyebabkan Hull itu punya kebencian terhadap Jepang gitu loh. Nah sejak saat itu Amerika melakukan penyadapan terhadap jalur komunikasi antara Tokyo dengan duta besar mereka di luar negeri ya. Penyadapan Amerika itu mereka sebut dengan Magic. Dan dari Magic itu Hull mengetahui bahwa Jepang sudah kukuh dan tetap ingin berada di jalur perang, bahkan sudah melakukan persiapan untuk berperang. Padahal pada saat itu ada duta besar Jepang, yaitu baru terpilih, namanya Kichisaburo Nomura, dan ia dengan aktif melakukan tugasnya untuk menawarkan perdamaian kepada Amerika. Seakan masih kurang lagi nih alasan bagi Hull untuk membenci Jepang. Tanggal 27 September 1940, Menteri Luar Negeri Matsuoka menandatangani sebuah fakta
fakta yang terkenal banget nih, namanya fakta tripartit, fakta yang dengan jelas mengukuhkan posisi Jepang sebagai aliansi atau bagian dari blok poros bersama dengan Jerman dan Italia. Dan nyaris di saat yang bersamaan Jepang menekan Belanda untuk menjual lebih banyak lagi bahan bakar minyak ke mereka gitu loh. Dan di saat yang sama itu pula Jepang menekan Prancis untuk membiarkan militer kekaisaran Jepang masuk ke Indochina dengan dalih mereka tidak ingin ada serangan Cina masuk dari Indochina atau Vietnam sekarang gitu loh. Jadi dalihnya seperti itu. Bagi Hull, FDR dan Churchill atau Winston Churchill ya, yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu jelas adalah sebuah langkah nyata untuk menyerang Burma, Malaya dan Singapura, alias untuk menjatuhkan kekuasaan Inggris pada saat itu gitu kan. Disebutkan bahwa pemerintahan Perancis pada akhirnya menyerah dan membiarkan pasukan Jepang masuk ke Indochina atau Vietnam sekarang. Dan saat itu juga tentara Jepang dan pesawat-pesawat terbangnya masuk. Maka ketika invasi benar-benar dilakukan oleh Jepang, menduduki Saigon dan Da Nang namanya tuh, Roosevelt kini benar-benar melakukan tindakan nyata dengan membekukan semua aset yang dimiliki Jepang di Amerika disusul oleh Inggris dan Belanda. Nah, manuver dari sekutu ini tuh jelas terbilang radikal lah oleh kekaisaran Jepang, dan itu tuh jelas banget ngeganggu Jepang gitu yang punya ambisi besar, dan itu sebuah pukulan telak gitu bagi mereka gitu kan. Ya belum lagi embargo yang udah lama banget nih melumpuhkan Jepang dengan industrialisasinya gitu kan. Konferensi demi konferensi digelar secara turut-temurut bersamaan dengan Amerika dan semua stakeholder yang terkait. Kemudian Jepang mengirimkan bantuan demi bantuan kepada duta besarnya Nomura ya, si Nomura yang tadi yang udah kewalahan banget menghadapi sekutu di Amerika. Jadi dia tuh kayak udah kebingungan itu mau gimana lagi nih gitu loh. Kayaknya udah gak mungkin banget nih damai gitu sama Amerika. Namun posisi Jepang dan Amerika pada saat itu udah gak ada lagi di dalam satu lingkaran yang bisa ditoleransi gitu loh. Amerika ingin segera keluar dari Cina dan Indochina, serta yang tak kalah penting adalah membataskan aliansi tripartit dengan Italia dan Jerman. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, maka bisa mimpi aja gitu loh, si keran bahan bakar minyak tadi itu bakalan ngalir lagi gitu kan. Itu kurang lebih kata Amerika. Jepang juga dengan tegas menjawab permintaan Amerika itu dengan sebuah penolakan gitu loh. Setelah begitu banyaknya orang yang mereka digerakkan ke Cina sana, abis gitu udah jutaan yen yang mereka keluarkan untuk menguasai Cina, itu nggak mungkin banget mereka keluar dari Cina gitu loh. Bicara soal jutaan yen yang dikeluarkan di Cina ya, itu ada salah satu fasilitas, namanya tuh fasilitas unit 731 yang mungkin bisa kamu cek videonya di sini, itu bisa dilihat secara detail. Di situ juga ada kurang lebih 1/5 dari jutaan yen itu biayanya masuk ke unit 731 doang. Nah itu tuh biaya yang besar banget gitu kan untuk membuat sebuah fasilitas yang besar banget, dan kegiatan di dalamnya juga sangat tidak berperi kemanusiaan gitu ya. Silahkan cek aja di videonya yang udah aku buat sebelumnya. Nah pada saat itu selain kesulitan dalam hal pergerakan di daerah Cina ya, karena ya lagi-lagi daratannya masih belum dikembangkan gitu, Cina juga berhasil bertahan dari gempuran Jepang karena bantuan Amerika yang mensuplai Chiang dengan berbagai macam senjata. Jadi kalau misalnya sekarang kita, ini kok bisa sih Cina yang katanya tadi kan senjata-senjata itu masih tradisional, kok mereka bisa bertahan sih dari gempurannya Jepang? Ya selain karena daerahnya tadi itu, Amerika juga memang memberikan supply berupa senjata-senjata gitu loh kepada Cina. Nah saat itu adalah momen-momen yang paling mencekik bagi para diplomat, seperti telur di ujung tanduk, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sedikit saja ada kesalahan, maka itu bisa membawa bencana yang sangat besar. Gru lagi-lagi adalah sosok paling mengerti bagaimana Jepang secara psikologis ya, dari perspektif pengamat sekaligus orang luar. Ia kemudian menulis surat kepada teman masa sekolahnya ya. Jadi Gru ini memang adalah teman masa sekolahnya Franklin D. Roosevelt ya. Sebuah surat yang panjang yang menjelaskan bagaimana kondisi sesungguhnya yang terjadi di Jepang, dan sekiranya apa yang dilakukan oleh Jepang menghadapi krisis dan tensi yang memanas dengan Amerika gitu loh. Jadi Gru ini menjelaskan gitu loh kepada FDR bahwa ini loh kira-kira yang bakalan mereka lakukan dengan kondisi yang seperti ini. Hati-hati karena Jepang itu siap untuk mengamuk dan melawan gitu loh. Ya udah ngamuk sih itu juga gitu kan Jepangnya. Nah pada saat itu juga Yosuke Matsuoka atau si paling Amerika ini lagi digantiin nih dengan pejabat yang punya kepala lebih dingin dan pikirannya lebih sehat gitu loh, namanya Laksamana Teijiro Toyoda. Dia nih orang yang berdialog dengan Gru ya. Jadi si Toyoda ini berdialog dengan Gru, dan
dialognya itu cukup panjang banget dan Gru mengatakan sendiri dalam catatannya bahwa itu adalah perbincangan terpanjang yang pernah dia lakukan dengan menteri luar negeri manapun, katanya begitu. Jadi sebenarnya mereka tuh benar-benar ada di posisi yang kiri salah kanan salah gitu, jadi benar-benar harus hati-hati banget ketika bicaranya gitu kan. Hasil dari obrolan Gru dengan Toyoda ini menghasilkan sebuah surat atau pesan atau dokumen yang Gru kirimkan kepada atasannya yaitu Hull. Isinya kurang lebih adalah tentang saran bagaimana sebaiknya Amerika memperlakukan Jepang gitu loh. Tadi daripada pencekikan ekonomi lebih baik rekonsiliasi yang konstruktif lah gitu. Kurang lebih isi dari suratnya Gru kepada Hull gitu kan. Jepang tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan Cina. Nah, oleh sebab itu jika Amerika memang menginginkan perdamaian dengan Jepang, maka disarankan agar Fumimaro Konoe dan FDR itu bertemu untuk membicarakan situasi genting itu di sebuah tempat khusus, misalnya Hawaii gitu kan. Di surat itu juga Gru mengingatkan kepada Hull bahwa Jepang bisa membawa koin dengan dua wajah yang berbeda. Artinya Jepang itu di satu sisi benar-benar menginginkan perdamaian, tapi di sisi yang lain Jepang itu siap banget untuk berperang gitu loh. Dan FDR saat itu mengaku antusias atau lebih dari sekedar bersedia ya untuk bertemu dengan Fumimaro Konoe dan membicarakan semua permasalahan itu. Namun Hull, si Hull ini tidak semudah itu untuk bisa diyakinkan gitu loh. Ya kan lagi-lagi ya dia punya kebencian terhadap Jepang gitu loh. Ditambah Hull tahu lewat Magic bahwa Jepang itu punya rencana untuk menguasai Indochina dan Thailand. Hull dan FDR saat itu ditekan oleh berbagai macam pihak, terutama oleh barisan-barisan yang pro Cina gitu pada saat itu. Nah, adalah TV Soong namanya tuh. TVSOONG adalah TV Soong, saudara ipar dari Chiang Kai-shek itu yang menjadi pemimpin dari barisan pro Cina yang ada di Amerika. Kemudian ada Winston Churchill yang turut memberikan suaranya untuk bertindak lebih tegas kepada Jepang ya. Ia bahkan menyusun sebuah dokumen berisi poin-poin yang jelas akan merugikan Jepang, dan ia meminta FDR untuk mengirimkan ke Tokyo gitu kan. Namun saat itu FDR pun masih menginginkan adanya kesepakatan damai dengan Jepang. Satu perang aja itu udah terlalu banyak untuk satu negara gitu loh kan. Apalagi FDR tuh khawatir kalau misalnya negaranya itu akan bersinggungan langsung dengan Hitler gitu kan pada saat itu. Dan keputusan FDR pun didasari atas kenyataan bahwa Amerika itu belum siap untuk berperang ya, untuk melawan negara manapun gitu. Tahun 1941 tekanan-tekanan semakin menghimpit. Kala itu musim gugur di Amerika dan bisa dibayangkan FDR dan Hull ya yang berada dalam posisi yang serba salah. Jadi karena sang presiden masih ingin mencari jalan damai, sementara orang-orang di sekeliling mereka itu menyarankan untuk kebijakan tangan besi gitu. Jadi kebijakan yang lebih keras lagi terhadap Jepang gitu. Gru mengingatkan Amerika dari Tokyo bahwa peperangan bisa terjadi kapan saja karena Jepang itu bisa memutuskan keputusan itu secara tiba-tiba gitu loh. Intinya Gru itu pengen mengingatkan Amerika bahwa hati-hati loh, mereka itu bisa mengambil langkah ekstrim tuh kapan aja gitu. Nah, meski demikian, usaha-usaha diplomatis tetap dijalankan oleh Jepang, dan ada satu langkah terakhir yang dikirimkan oleh Jepang ke Amerika, di mana mereka mengusulkan sebuah kesepakatan dengan catatan modus vivendi atau agree to disagree lah gitu. Nah, itu jelas ya bukan langkah yang signifikan untuk progres perdamaian antara Jepang dan Amerika. Akan tetapi paling tidak ada hal-hal yang bisa didiskusikan secara lebih lanjut untuk mencapai perdamaian kedua negara dengan situasi yang mengikat masing-masing gitu. Nah, Jepang meminta agar bahan bakar minyak dari Amerika dijual kembali pada Jepang. Kemudian setelah kedamaian tercapai di Cina atau di daerah Pasifik tercapai, maka Jepang akan mundur dari semua tanah yang bukan kekuasaan mereka. Jadi intinya mereka pengen dijual dulu tuh si bahan bakar minyaknya. Abis gitu tunggu mereka menguasai Cina atau daerah Pasifiknya mereka dulu. Abis gitu tuh baru dilepas gitu. Kayak intinya sih simple. Jepang tuh pengen Amerika membiarkan mereka menguasai daerah Pasifik atau menguasai Cina gitu loh. Ya itu Hull jelas marah dengan permintaan Jepang tersebut ya gitu. Dan kalau itu kayak kelewatan gitu, kayak kurang ajar gitu loh, kayak menurut Amerika pada saat itu kurang seperti itu. Karena sebetulnya permintaan Jepang itu ya tidak merubah apa-apa gitu loh. Mereka tetap ingin menguasai Cina atau Asia Pasifik atau daerah Pasifik dan menyebut itu sebagai syarat perdamaian gitu loh kan
kan ini gitu ya, nggak bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Amerika gitu. Nah saat itu FDR sudah menuliskan usulan untuk Jepang ya dalam rangka modus vivendi-nya FDR. Jadi Jepang punya modus vivendi-nya kepada Amerika yang tadi itu. Nah FDR juga punya modus vivendi kepada Jepang. Kurang lebih isinya adalah untuk memulihkan kembali hubungan ekonomi Jepang Amerika, kemudian agar Jepang mengakhiri gerakan pasukannya di utara dan selatan Cina, dan agar ada lagi pertemuan perdamaian dengan Cina gitu loh. Ketika FDR itu udah punya niatan baik ya untuk berdiskusi tentang perdamaian lebih lanjut, sialnya saat itu Jepang sudah mengerahkan kapal lautnya di wilayah Hindia Belanda. Nah maka usulan FDR pun setelah mengetahui kenyataan itu ya, itu diabaikan semuanya gitu loh. Dan untuk apa gitu, kayak repot-repot mencoba berdamai dengan negara yang jelas-jelas pengen berperang aja gitu loh, nggak mau berdamai gitu. Full dikirim ke Tokyo untuk mengirimkan sebuah dokumen yang kemudian dikenal dengan nama 10 points. Kita nggak tahu ya detail dari si 10 points itu apa. Yang jelas dokumen tersebut intinya adalah kurang lebih Amerika menginginkan Jepang untuk balik lagi ke 1931, di mana mereka itu tidak mengekspansi daerah mereka kemana-mana gitu loh, belum menyentuh Cina apalagi daerah-daerah di luar Jepang gitu. Dan di sini kita sedikit belajar lah soal si Hull ini ya. Hull ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang keras. Jadi banyak sejarawan sekarang yang menganggap bahwa Hull itu kebijakan-kebijakan yang diambil sama Hull itu kurang imajinatif dan fleksibel gitu loh. Ya, belum lagi dia tidak mengerti Jepang sebagaimana Gru mengerti Jepang, dan padahal Gru adalah bawahan dari Hull dan si Gru pun ya sering mengingatkan Hull tentang bagaimana Jepang secara psikologis gitu. Gru memahami betul bahwa Jepang sebenarnya adalah negara yang menyadari bahwa mereka tidak boleh sampai berperang dengan negara manapun. Jepang hanyalah negara yang tercekik di ambang kritis dengan segala kerusuhan yang dialaminya. Sehingga ya karena adanya berbagai macam kerusuhan, berbagai macam instabilitas di dalam negaranya, dan krisis-krisis yang mereka alami, ya mereka mau nggak mau harus mengambil langkah-langkah ekstrim agar mereka bisa bertahan gitu. Namun Jepang juga pada dasarnya adalah negara dengan martabat yang tinggi ya, dengan spirit Bushido-nya itu gitu loh. Ketika Hull marah mengetahui Jepang sudah menggerakkan angkatan lautnya gitu, jadi militernya udah bergerak, nah Jepang juga marah besar dengan 10 points yang diajukan oleh Hull gitu loh. Jadi sama-sama lu nggak ada niatan baik sama kita gitu. Jepang begitu, Amerika juga begitu gitu. Jadi ya bisa dibilang dua-duanya salah gitu kan. Ya maka ya mulai dari titik itu pun ya udah tidak ada jalan lain selain berperang gitu. Nah, tepat saat musim gugur, pasukan ke-25 di bawah Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita menyerang semenanjung Malaya dan mengambil alih pangkalan angkatan laut di Singapura. Kemudian ada pasukan ke-14 di bawah Letnan Jenderal Masaharu Homma dibawa untuk menginvasi Filipina. Ya, kemudian ada angkatan laut dan pasukan ke-16 yang dibawa oleh Jenderal Hitoshi Imamura menuju buruan terbesar, yaitu Hindia Belanda gitu, yang waktu itu ya Hindia Belanda atau Indonesia ya, dan memang dikenal pada saat itu karena suplai bahan bakar minyaknya yang sangat besar gitu. Dan akhirnya ada pasukan ke-15 yang dibawa oleh Letnan Jenderal Sojiro Ida ke Burma untuk mengakhiri suplai senjata dari sekutu atau Amerika Serikat ke Cina. Tentu saja sekaligus menguasai Burma pada saat itu ya. Nah, kemudian ada juga Isoroku Yamamoto, adalah seorang yang dihormati ya. Memang karena dia memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin angkatan laut Jepang pada saat itu. Dan Isoroku Yamamoto kita udah singgung di awal ya. Namun suatu ketika ia sempat diasingkan karena takut akan adanya pembunuhan terhadap Isoroku Yamamoto gitu loh. Kenapa gitu kan? Padahal di awal-awal dialah yang memimpin serangan ke Pearl Harbor gitu loh. Itu karena dia itu adalah orang yang paling menentang adanya konfrontasi dengan Amerika Serikat. Si Isoroku ini backgroundnya adalah dia pernah belajar di Washington sebagai awak kapal angkatan laut di sana, dan ia juga mengaku bahwa ia yang paling tahu tentang kekuatan armada Amerika Serikat. Ya bahkan dia sendiri berkata pada anak-anak sekolah di tahun 1940 bahwa Jepang itu tidak bisa mengalahkan Amerika. Maka dari itu Jepang tidak boleh melawan Amerika. Dan ketika keputusan perang ini udah bulat banget, Isoroku Yamamoto justru adalah orang yang paling bersikeras dengan sebuah rencana serangan yang paling kontroversial saat itu gitu kan. Penyerangan Pearl Harbor gitu. Ya, jadi yang justru nyerang Pearl Harbor padahal dia sendiri yang udah nyaranin jangan perang lawan Amerika, itu dia justru gitu loh. Nah, ia berkelakar bahwa itu akan sangat penting jika ingin menyukseskan apa yang dicapai oleh Jepang gitu. Ia juga kemudian berkata bahwa armada Amerika sama saja dengan pisau yang sudah dekat dengan leher kita atau Jepang gitu ya. Jika memang Jepang harus berperang melawan mereka ya, maka wilayah operasi militer Jepang di selatan itu akan mengalami permasalahan yang sangat serius jika itu tidak dilakukan gitu. Nah, meski Isoroku sudah berkata demikian, idenya itu dianggap gila dan semua enggan untuk menyetujuinya. Baru setelah Isoroku mengancam bahwa ia akan mundur dari jabatannya, barulah rencana serangan itu disetujui gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak sebuah
cerita tentang Jepang ya, yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih jalan perang dan melawan Amerika gitu loh. Peperangan yang menentukan takdir lah gitu istilahnya, dan peperangan yang mereka pun tahu kalau misalnya itu tuh adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar gitu loh. Jadi untuk yang pertama ini judulnya kurang lebih secara keseluruhan adalah Jepang dan militerismenya yang membara gitu loh. Jadi betapa militerisme itu sudah mendarah daging di pemikiran masyarakat Jepang pada saat itu gitu loh. Jadi ini tuh cuman part 1 dari sekian banyak part gitu loh. Jadi ya tunggu aja untuk part-part berikutnya gitu loh. Kalau misalnya kamu masih tertarik silahkan ditonton. Ya untuk sekarang segitu dulu kayaknya ya. Dan itu mengakhiri part 1 dari seri The Rising Sun. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga bermanfaat ya. Like kalau kamu suka videonya. Dan subscribe buat konten-konten sejarah dan buku-buku non-fiksi ya. Dan segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.